Halo sahabat, jumpa lagi di Ruang Cerita dan Motivasi pada sesi video kali ini. Jika sejak kecil kita besar dan tumbuh dengan kondisi keluarga dan lingkungan yang kondusif ya. Kondusif di sini maksudnya adalah kita tinggal di suatu lingkungan yang adem ayem, penuh dengan kasih sayang, damai, dan tidak pernah kita mendengar suara-suara atau kata-kata yang kasar atau orang-orang yang berada di lingkungan kita itu bertindak kaku, kasar, bersikap keras dan tidak menyenangkan lah, intinya begitu ya. Khususnya dalam keluarga kita sendiri ya, orang tua kita halus, penyayang, dan tidak pernah berbicara atau bersikap kasar sekalipun mereka sedang emosi, marah-marah dengan anaknya ya. Nah, di suatu ketika kita kebetulan berada dalam lingkungan atau tempat yang dimana di sana itu kita menjumpai orang dengan watak atau sifat yang temperamental ya, emosional, keras, kaku lah, dikit-dikit bentak-bentak atau mengumpat, pastinya kita akan merasa merasa risih, geli ya, cemas, dan merasa tidak nyaman banget lah pokoknya. Nah, karena kita berada dalam lingkungan yang seperti ini, mau tidak mau ya, kita suka tidak suka ya tetap harus harus bisa adaptasi, harus bisa berusaha calm down, relax meskipun tidak suka ya. Kita harus tetap berusaha maklum ya, berusaha tenang dan menganggapnya sebagai seperti wajar-wajar saja begitu, meskipun membuat kita itu tidak pantas untuk dilihat atau didengar dengan telinga kita sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan jika kita berada dalam zona yang seperti ini? Zona tidak nyaman, penuh dengan kegelisahan, kecemasan. Apa harus kabur atau pindah ke tempat lain yang lebih tenang mungkin? Nah, selain bersabar, ada beberapa cara lain untuk menghadapi orang yang kasar yang akan aku sampaikan ke kalian pada kesempatan sesi video kali ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya, karena kerap kali di dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan bermasyarakat ya, banyak seperti ini yang kita alami ya. Jadi begini ya, tidak semua orang yang dapat berperilaku sopan, sementara beberapa lainnya kasar. Tergantung bagaimana cara berpikir mereka. Jadi tergantung bagaimana cara berpikir mereka ya. Tapi berurusan dengan orang yang kasar menjadi agak sulit ya, karena memerlukan pendekatan yang berbeda. Kita perlu memiliki toleransi untuk berurusan dengan orang-orang seperti itu tentunya, dengan watak dan sifat seperti itu. Oke, beberapa cara menghadapi orang yang kasar yang kita perlu lakukan ya. Simak baik-baik videonya ya. Yang baru gabung silahkan boleh like dulu, subscribe, komen, dan share, juga bunyikan tanda loncengnya jika merasa video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Oke? Yang pertama, sabar ya. Mungkin terdengar aneh, tetapi kita memang harus bersabar dalam situasi seperti ini. Jika orang lain bersikap kasar, itu tidak berarti kita juga harus berperilaku dengan cara yang sama ya. Kasar tidak bisa dihadapi dengan kasar. Jadi ada yang harus mengalah. Begitu. Mungkin ada alasan mengapa orang tersebut berperilaku seperti itu. Jadi jangan kehilangan ketenangan ya. Sekali lagi, jangan kehilangan ketenangan, karena itu tidak akan membantu kita dalam menghadapi orang tersebut. Percaya deh. Coba tenangkan diri dan perlakukanlah orang tersebut itu dengan cara yang lebih baik, lebih halus. Kita main halus ya, main soft. Tidak harus dengan kasar juga. Tapi bentrok-bentrokan, tidak bisa berdamai. Terjadi perselisihan, perkelahian, dan sebagainya. Keributan lah intinya. Oke? Kemudian hadapi dengan cara yang sopan. Jika seseorang bersikap kasar kepada kita, coba tunggu deh sebentar, lalu tanyakan alasan orang itu bersikap kasar. Jangan langsung kita beremosi ya. Jangan langsung ikutan emosi. Lakukan dengan cara yang sopan. Tanyakan saja tentang beberapa alasan atau masalah yang sedang dihadapi, atau ada masalah apa
sehingga dia kok seperti itu gitu loh. Kita nggak ada salah apa-apa kok kita dikasari. Apa kita jadi ajang tempat pelampiasan kemarahan dia gitu loh. Jika orang itu menjadi defensif ya pada pembicaraan atau obrolan, coba tinggalkan saja percakapan dan lanjutkan, atau alihkan topik jika memungkinkan. Jika salah semakin panas ya udah tinggalkan saja, biar dia cool down dulu, biar dingin dulu ya. Karena harus dihadapi dengan sabar dan tidak emosi juga. Jadi harus dengan pikiran yang dingin, kepala dingin. Oke. Kemudian berikutnya, jangan dibawa ke hati. Bagi orang yang berkecil hati, ini kita harus mulai terbiasa ya. Jadi ada kemungkinan bahwa orang yang bersikap kasar kepada kita mungkin sedang menghadapi masa-masa sulit. Jadi beri mereka kesempatan dan jangan menyuarakan pendapat kita tentang mungkin keadaan tertentu ya atau situasi tertentu. Jangan kembalikan dengan kata-kata kita, misalnya kita juga mengungkapkan kata-kata yang agak nada tinggi atau gimana yang bisa jadi dia menambah emosi dia. Jika itu terjadi, sekalilah, maka abaikan saja situasinya. Ini adalah cara terbaik untuk berurusan dengan orang-orang kasar dalam beberapa situasi dan kondisi ya. Seperti itu. Kemudian kita cari tahu situasinya apa. Jadi kita analisis benar-benar, kita cari kita perdalam lagi analisis situasinya. Ada alasan untuk semua yang terjadi dalam hidup ya. Kita perlu menganalisis atau menganalisa situasinya, penyebab dan sebagainya ya. Ketahui mengapa orang tersebut bersikap kasar, tapi ya jangan terlalu kepo juga ya. Kalau hal yang jadi privasi dia, kita nggak bisa membuka sedemikian dalamnya atau sedemikian penasarannya begitu. Mungkin ada semacam kesalahpahaman yang mengarah pada situasi ini. Bisa jadi seperti itu kan, jadi dia bersikap seperti itu kepada kita. Dalam hal ini kita perlu menghapus kesalahpahaman itu sehingga orang tersebut berperilaku normal kembali kepada kita. Kita nggak mau kan selamanya dia seperti itu kan. Kita merasa nggak nyaman nantinya, bikin nggak betah begitu ya. Kemudian tawarkan bantuan kita. Kemungkinan jika seseorang bersikap kasar, bersikaplah toleran terhadap orang tersebut yang mungkin bisa kita lakukan. Ketika orang itu sudah tenang, cukup tawarkan bantuan secara halus ya bilangnya. Itu tidak berarti bahwa kita melupakan segalanya tentang situasinya. Katakan saja kepada orang tersebut bahwa berbicara akan sangat membantu ya. Jadi menggunakan unek-unek untuk mengubah situasi. Mungkin dia sedang dalam posisi kalut mungkin pikirannya. Mungkin kita dapat memecahkan kebekuan dalam situasi seperti itu. Cari solusi terbaik mungkin ya. Jadi dibicarakan baik-baik. Kemudian watak ya. Faktor berikutnya watak. Beberapa orang kasar bisa saja karena itu kebiasaan mereka. Kita tidak bisa benar-benar untuk mengubah kebiasaan orang tadi, seperti kekasaran yang sifatnya negatif tentu sulit diubah. Coba kita pikirkan lagi semua itu. Tetapi kerangka berpikir dan situasi yang positif dapat membantu ya. Jadi jika seorang berperilaku kasar, jangan dibawa ke hati, jangan masukin ke hati, karena bikin sakit hati dan gak nyaman, mengganjal di hati dan pikiran kita tentunya. Karena itu bisa menjadi masalah pribadi juga nantinya. Kita jadi stres mungkin ya, jadi merasa terancam atau bagaimana. Intinya merasa insecure, merasa gak nyaman banget lah pokoknya. Kemudian coba abaikan ya. Kita itu tidak bisa selalu bersikap baik kepada seseorang yang selalu kasar. Jadi inti masalahnya adalah mengabaikan situasinya ya. Setiap orang juga memiliki tingkat toleransi yang tertentu. Setiap orang juga memiliki tingkat toleransi tertentu. Jika orang tertentu berperilaku kasar berulang kali, abaikan saja orang tersebut. Abaikan saja, jangan kasar sebagai balasannya. Gak usah dibalas. Buat apa membuang waktu dan tenaga dan pikiran kita tentunya. Gak penting juga kan kita mengurus orang-orang seperti itu. Karena kita
tidak sama seperti orang tersebut. Kemudian tersenyumlah dan bersikaplah ramah. Itu mungkin jalan halus lainnya yang bisa kita lakukan. Jika kita bertemu dengan orang-orang yang tidak sopan, cukup tersenyum, just smile. Ya, kita mendengarnya dengan benar. Dengan tersenyum akan mengubah pola pikir orang tersebut. Tunjukkan sikap ramah kita, halus, sopan kita, hormat dengan orang itu, dan ia tidak akan bersikap kasar lagi. Mudah-mudahan ya. Nah, itu semua yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran hidup ya, agar kita ketika telah memiliki anak nanti harus benar-benar memperhatikan tumbuh kembang anak, psikologis anak, juga sikap anak, serta lingkungan di sekitar tempat tinggal kita yang notabene bisa mempengaruhi perkembangan psikis anak. Ajarkan kepada mereka hal-hal baik ya, agar dalam masa tumbuh dan kembangnya itu mereka akan menjadi pribadi yang baik ya, tumbuh dengan kepribadian yang baik dan normal begitu. Nah, itulah pembahasan menarik yang aku sampaikan pada sesi video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, semoga dapat menambah wawasan kita tentunya ya. Semoga untuk kedepannya kita bisa lebih bersikap lebih baik lagi ya. Cukup sekian, nantikan video-video seputar cerita dan motivasi kehidupan yang lebih menarik lagi pada sesi video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih telah berpartisipasi juga mendukung channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, see you on the next video.